Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Bangsa. Di video ini kami akan membahas materi obligasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Widya Astuti, Ratu Siti Zaidatul Falah, Mela Nabila, Asensai Widya Kusuma. Nah, yuk langsung ke pembahasan. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 775 KMK 001-1982, obligasi adalah suatu jenis efek yang berbentuk surat pengakuan utang atas suatu pinjaman uang dari masyarakat yang didapat dalam wujud tertentu dengan tenor minimal 3 tahun dan menjanjikan imbalan bunga dengan jumlah dan pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Secured and unsecured bond. Secured bond dijamin oleh aset tertentu, contohnya obligasi hipotek. Sementara unsecured bond tidak dijamin karena memuat resiko yang tinggi. Nah, yang kedua, term bond, serial bond, dan callable bond. Term bond adalah obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal tertentu, sedangkan serial bond adalah obligasi yang jatuh tempo beberapa kali. Callable bond yaitu obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus dan menarik obligasi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, convertible bond, commodity backed bond, dan deep discount bond. Convertible bond atau commodity backed bond adalah obligasi yang dapat ditebus dengan barang, contohnya barel minyak dan batu bara. Nah, deep discount bond atau zero coupon bond adalah obligasi tanpa bunga yang dijual pada diskon. Yang keempat, registered bond dan bearer bond. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik yaitu registered bond. Sedangkan bearer bond, obligasi yang tidak dicatat atas nama pemilik dan dapat ditransfer dari satu pemilik kepada pemilik yang lain tanpa harus diterbitkan sertifikat baru. Nah, yang kelima, income bond atau revenue bond. Muncul karena bunga yang dibayarkan padanya diambil dari sumber pendapatan tertentu, contohnya lembaga pemerintah. Nah, untuk revenue bond tidak memberikan bunga kecuali perusahaan penerbitnya mendapatkan untung. Oke, selanjutnya ada macam-macam obligasi. Yang pertama ada corporate bonds. Jenis obligasi yang diterbitkan perusahaan tertentu, baik pemerintah BUMN maupun swasta, dengan masa jatuh tempo minimal 1 tahun. Sebagai contoh, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerbitkan obligasi senilai 2 triliun rupiah pada tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap yang berjangka 5 tahun. Yang kedua, government bonds. Jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini pertama kali diterbitkan pada Agustus 2006. Obligasi pemerintah Indonesia terbagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain obligasi negara retail Indonesia, suku retail, saving bond retail, dan suku negara tabungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada municipal bonds, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan yang berhubungan kepentingan publik. Nilai obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai maturity atau maturity value, atau bisa juga disebut nilai jatuh tempo, yaitu nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini mewakili nilai nominal atau nilai par value, atau nilai tampang, face value. Yang kedua, nilai pasar atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga, nilai intrinsik atau intrinsic value, yaitu bisa juga disebut dengan nilai fundamental atau fundamental value, atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi.
Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.